Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari pandangan para peneruka sosiologi tentang distribusi. Yang pertama, Karl Marx, tahun 1818 sampai 1883. Dalam Kapital, ia melihat 3 tipe sirkulasi komoditi yang dialami manusia. Yang pertama, tipe KK, yaitu komoditi yang ditukar langsung oleh komoditi yang lain. Dalam tipe ini, para aktor melakukan interaksi sosial dan mereka dapat saling mengontrol perilaku mereka. Tipe kedua, KUK, yaitu komoditi dikonversikan dalam uang, kemudian uang dikonversi lagi ke dalam komoditi. Kedua tipe ini hanya pada masyarakat prakapitalis. Tipe ketiga, UKU, yaitu uang digunakan untuk membeli komoditi, kemudian komoditi dijual untuk memperoleh uang. Uang ini digunakan sebagai modal. Yang kedua, George Simmel, tahun 1858 sampai 1918. Simmel hanya menyentuh salah satu aspek dari distribusi mengenai sosiologi tentang distribusi, yaitu The Philosophy of Money, yang merupakan karya monumental dan sebagai buku rujukan utama. Dalam bukunya tersebut, Simmel mulai dengan diskusi tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Dalam konteks umum, Simmel membicarakan uang. Dalam realitas ekonomi, uang melayani baik untuk menciptakan jarak terhadap objek, juga memberikan sarana untuk mendapatkan jalan keluarnya. Bagi Simmel, uang selain mengandung instrumen impersonal juga mempunyai aspek pembebasan. Yang ketiga, Max Weber, tahun 1864 sampai 1920. Max Weber merupakan sosiolog yang paling banyak mencurahkan perhatiannya dibandingkan pelutak dasar lainnya terhadap distribusi dalam bentuk pertukaran di pasar. Menurut Weber, ekonomi seharusnya merupakan ilmu yang luas. Dalam ekonomi, Weber melihat bahwa suatu pasar ada apabila di mana terdapat kompetisi, meskipun hanya unilateral, bagi kesempatan dari pertukaran, di antaranya suatu keberagaman partai-partai yang potensial. Menurut Weber, tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Weber juga melihat elemen perebutan atau konflik dalam pasar. Yang keempat, Karl Polanyi, tahun 1886 sampai 1964. Menurut Polanyi dan kawan-kawan, ekonomi dalam masyarakat praindustri melekat dalam institusi sosial, politik, dan agama. Ini berarti bahwa fenomena seperti perdagangan uang dan pasar yang diilhami tujuan selain mencari keuntungan kehidupan ekonomi dalam masyarakat praindustri diatur keluarga, substansi, resiprositas, dan redistribusi. Yang kelima, Talcott Parsons, tahun 1902 sampai 1979, dan Neil J. Stelzer. Parsons dan Smelser menggunakan skema AGIL, yaitu adaptasi A, pencapaian tujuan, G, integrasi I, dan pola pemikiran laten L. Parsons dan
Schmelzer melihat uang salah satu aspek dari pertukaran di pasar, memainkan peran penghubung antar produksi dan pertukaran. Mereka menjelaskan hubungan antara keduanya dengan memperhatikan baik pemikiran ekonomi klasik maupun sosiologi. Baiklah, itulah penjelasan materi dari pandangan para peneruka sosiologi tentang distribusi.